A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu fi qulubil muridina lawatal iradah wa yuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, ma nafa'al qalba say'un mislu ujlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, Rabb yang telah mengembalikan ruh kehidupan kita sehingga kita bisa bangkit dari tidur lelap kita memenuhi panggilan Allah di waktu subuh ini. Mudah-mudahan kebangkitan rohani kita seiring dengan bangkitnya qalbu kita, qalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan Rabiul Awal, bulan di mana yang telah Allah pilih 14 abad lampau waktu dilahirkannya kekasih Allah. Itulah bulan Rabiul Awal. Maka bulan ini mari sama-sama kita jadikan menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengingat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun konstruksi Islam waktu itu, cukup singkat, hanya 23 tahun saja. Dan faktor yang membuat bangunan Islam begitu kokoh, cahayanya menerangi penjuru bumi, berbondong-bondong umat manusia memeluk Islam waktu itu karena mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang fitrah sesuai dengan fitrah manusia. Di antara faktornya adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat siap menjadi garda terdepan dalam segala urusan, dalam segala kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai yang paling berat jihad fisabilillah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu semua cinta dengan Rasul? Kalau diseru jihad fisabilillah mau paling depan paling belakang? Mikir-mikir. Dulu para sahabat pengen paling terdepan, termasuk sahabiah ya. Wanita-wanita muslimah pun banyak yang berjuang jihad fisabilillah, tercatat dalam sejarah. Bagaimana cara membangun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikaitkan tema kita di pagi hari ini, levelisasi zikrullah. Dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah membuat penjelasan
tingkatan zikir. Karena zikir ini seruan dari Allah, perintah dari Allah, wajib hukumnya. Tadi dalam surah Al-Ahzab kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Zikrullah dalam ayat ini nanti kita akan menemukan hakikat zikir itu adalah nurullah, cahaya Allah. Karena di ayat selanjutnya, di ayat ke-42, Allah menjelaskan huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada kalian, orang-orang yang berzikir. Zikirnya banyak di waktu pagi dan sore hari. Pagi mewakili siang, siangnya zikir. Petang atau sore hari mewakili malam hari, malam harinya pun berzikir. Sehingga orang yang berzikir seperti tadi itu mendapatkan rahmat dari Allah. Allah bersolawat kepada orang itu. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya pun demikian, mendoakan kita, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minad dulumat, dari kondisi kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Jadi zikrullah ini akan berbuah cahaya yang akan mengeluarkan kondisi kegelapan hati kita. Karena kalau hati kita dalam kondisi ad-dulumat, kegelapan demi kegelapan, inilah yang menjadi hijab tebal hidayah Allah masuk ke dalam qalbu kita. Maka zikrullah ini kalau kita kaitkan dengan esensi kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan umat manusia, zikir ini menjadi sarana menempa jiwa, membentuk karakter calon pemimpin besar, pemimpin umat. Jadi kalau kita ingin memiliki pemimpin, lihat karakteristiknya, lihat akhlaknya, bagaimana cara ibadahnya, dan secara batiniahnya, apakah dia orang yang ahli berzikir, selalu mengingat kepada Allah, ataukah dia orang yang goplah, selalu lupa kepada Allah. Lihat Rasulullah menjelang beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, apa yang dilakukan oleh beliau? Menjelang usia 40 beliau istiqomah, rajin, dawamah, tahannus, mendekatkan diri kepada Allah, ujlah dari keramaian kaumnya, di mana kaumnya itu dalam kondisi jahiliyah, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Pada umumnya mereka percaya adanya Allah, tapi seiring itu mensekutukan Allah, menyertakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, di sana Rasulullah Muhammad bin Abdullah calon Rasul ingin mendapatkan petunjuk bagaimana merubah kaumnya. Ini calon pemimpin itu tuntas dengan dirinya, selesai dengan keluarganya. Orientasinya adalah umat, bukan lagi kepentingan diri dan keluarganya. Itu calon pemimpin, tuntas selesai dengan diri dan keluarganya. Jadi jangan milih pemimpin yang masih keluarganya acak-acakan. Coba bapak-bapak, jangankan kelas nasional, pemimpin untuk negara, milih RT, milih RW, bapak ibu, indikatornya apa? Keluarganya baik, rumah tangganya
sakinah, mawadah, warahmah. Nah ini calon ketua RT kita, calon ketua RW kita, betul tidak? Ini baru skala ke RT-an, RW. Ya kalau lurah kan dipilih sama Pak Camatnya ya. Ini RT RW itu kan yang milih kita, betul tidak Bapak-bapak? Yang dipilih apa? Indikatornya, akhlaknya, bagaimana cara berumah tangganya, bagaimana cara mendidik anaknya, tuntas selesai dengan urusan diri dan keluarganya, lalu ia memikirkan umatnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menempa jiwa, melatih kolbunya, bertahanus, taqarrub kepada Allah, ujlah dari keramaian. Beliau sukses berdagang, sukses berumah tangga, sukses mendidik anak-anak beliau. Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan beliau, sehingga beliau itu sepakat mendapatkan gelar Al-Amin dari kaumnya, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Maka menjelang diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menjelang usia 40 beliau bertahanus, ujlah. Maka tadi ada satu ungkapan dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, ma nafa'al qalba syai'un mislu ujlatin. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk melatih jiwa, membersihkan kolbu seperti ujlah. Ujlah itu mengasingkan diri Bapak Ibu. Kalau hari ini kata Rasul, nggak usah lagi ujlah ke Gua Hiro, ujlahnya ke masjid Bapak-bapak. Nah, alhamdulillah nih yang hadir di sini sedang melakukan ujlah. Tidak betah di rumah, tapi ujlah ke rumah yang disucikan oleh Allah, yaitu masjid ini. Al-masajid buyutullah bil ar. Masjid-masjid itu rumah-rumah Allah, tempat yang disucikan, dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Kita ujlah. Rasul pun ujlah waktu itu. Maka beliau berzikrullah, karena waktu itu belum ada syariat yang lainnya, hanya mengingat kepada Allah, bertapakur atas penciptaan alam semesta, lalu memikirkan nasib umat, bagaimana merubahnya. Menurut para ulama sejarah itu dilakukan bertahun-tahun, tidak cukup satu kali, bertahun-tahun, dan pas di bulan Ramadan kalau dihitung hitungan kalendernya. Maka wahyu yang pertama itu turun di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sedang taqarrub kepada Allah, ketika Rasulullah sedang memikirkan nasib umatnya. Ini pemimpin kalau masih mikirin dirinya, mikirin anaknya, mikirin cucunya, mikirin usahanya, batal syarat jadi pemimpin. Berzikir kepada Allah dalam rangka apa? Melayakkan, mempantaskan diri mendapatkan cahaya Allah. Karena zikir ini akan berbuah cahaya ke dalam qalbu. Maka bimbingan para ulama hari ini harus menjadi pegangan kita. Ulama yang betul-betul menegakkan syariat, sungguh pun ditindas, didolimi, dikriminalisasi dan yang lainnya, tapi istiqomah. Ini ulama yang harus menjadi panutan kita. Bapak Ibu, Rasul pernah menyampaikan wasiat sekaligus warning kepada kita. Sayati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama. Kelak akan datang suatu zaman di mana umatku itu ramai-ramai menjauh dari ulama. Ulama ditinggalkan. Ulama hakikatnya nggak butuh umat, justru umat yang butuh ulama. Ulama itu mau ditaati atau tidak ada kepentingan. Itu ulama yang hakiki, ulama yang tidak takut kehilangan pengikut. Yang ditakutkan adalah teguran dari Allah. Dia tidak takut dengan manusia, yang ditakutkan hanya Allah semata. Akan datang satu zaman ramai-ramai umat ini meninggalkan ulama. Cenderungnya itu ramai-ramai dekat dengan pembesar, elit. Seperti itu, seperti sekarang ini. Apa yang terjadi?
Fayabtaliyahumullahu salasati balayatin, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala bisalasi baliyatin, dengan 3 bala yang besar. Yang pertama apa? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka. Usaha siang malam tapi tidak ada keberkahan. Usia muda sudah penyakitan, rumah tangga cekcok melulu. Kenapa? Jauh dari ulama. Apalagi dalam konteks berbangsa hari ini. Maaf bapak-bapak, indikator negara mundur itu mata uangnya bagaimana? Rupiah kita payah. Betul pak? Kapan rupiah kita di atas dolar pak? Mungkin menjelang kiamat. Naudzubillah ya. Terus di bawah, rupiahnya payah pak. Yang anehnya rupiah dengan angka 16.000, 15.000 katanya angka rasional katanya. Ini kita dibodoh-bodohin terus ya. Katanya, kata ahli, Menteri Keuangan, ekonom, itu angka rasional, artinya angka aman, sehat katanya. Padahal apa yang kita rasakan berat. Kenapa? Allah cabut keberkahan. Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya, mana keadilan untuk masyarakatnya? Yang dinikmati, yang menikmati segelintir kelompok manusia saja, karena jauh dari ulama. Ini maaf ini, hari ini orang rame-rame pengennya jadi anggota dewan. Bukan nggak boleh, tapi jadi nggak sehat kalau rame-rame itu. Usaha real malah ditinggalkan. Anak muda cerdas, harusnya ia berkreasi, membuka lapangan kerja. Tapi maaf, hari ini menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga pikirannya hanya untuk mendapatkan kursi dewan. Kalau sudah di dewan bagaimana Pak Ibu? Hanya manut-manut saja kebanyakan. Yang vokal malah dicekal. Ini realita hari ini. Jadi betapa menggiurkannya posisi legislatif seperti itu. Padahal kalau gaji normalnya, wah itu dengan pendapatan artis yang masuk parlemen kalah sebetulnya. Tapi kenapa? Berarti ada fasilitas yang tersembunyi. Itu rasionalnya begitu. Betul bapak-bapak ya? Dan itu fakta di persidangan seperti. Kenapa? Ya piruna minal ulama. Rame-rame meninggalkan ulama, Allah cabut keberkahan dari usahanya. Sudah dapat uangnya, akhirnya masuk penjara. Dicabut keberkahannya karena ia berusaha tidak melalui bimbingan ulama, pasti melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Wasaniyah, dan yang kedua, ini yang lebih berbahaya lagi, yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Yang kedua lebih mengerikan Bapak Ibu, dampak dari menjauh dari ulama, benci dengan ulama. Allah akan utus kepada mereka pemimpin yang zalim, naudzubillah, di level presiden, di level yang lainnya, sampai level yang paling bawah. Apabila bangsa ini jauh dari ulama, bahkan membenci ulama, bahkan ada skenario memisahkan umat dari ulama, naudzubillah, siap-siap menanggung resiko sendiri. Allah utus, Allah datangkan, Allah angkat pemimpin yang zalim. Ini sering takdir Allah disalahartikan. Oh, kalau menang itu berarti Allah ridho katanya. Berarti Allah yang memilih. Ya kalau cuma diangkat jadi presiden
lalu diartikan Allah ridho, Allah berpihak kepada dirinya, Fir'aun lebih lama berkuasanya. Padahal itu musuh Allah. Allah melaknatnya. Bukan indikator Allah berpihak, Allah ridho ketika orang diangkat menjadi seorang presiden atau pemimpin apapun levelnya. Kalau ia jauh dari ulama, bisa jadi itu adalah sultanan dolima, pemimpin yang dolim. Na'udzubillah. Dan yang lebih membahayakan lagi, nomor ketiga ibu-ibu, wasalisah, dan yang nomor ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ia keluar dari dunia meninggal tanpa iman. Sulit tumbuh iman di kondisi pemimpinnya zalim, usahanya tidak ada berkah, siang malam disibukkan dengan urusan dunia tapi tidak mendapatkan keberkahan. Tanda usaha yang hilang berkahnya, hasil usaha berat ibadah, zakat nggak mau, infak apalagi, ibadah ditinggalkan, orientasinya dunia, maka dicabut keberkahannya. Sehingga dampak yang paling memburukan, membahayakan adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dalik. Maka zikrullah ini dalam rangka mengkondisikan kolbu kita. Yuk kita lihat Bapak Ibu, bimbingan ulama seperti Syekh Ibnu Athaillah. Dia seorang ulama sufi besar, karangannya, kitab-kitabnya menjadi rujukan. Beliau menjelaskan supaya Allah tadi dalam surah Al-Ahzab 41, 42, 43 itu mencurahkan rahmatnya, mencurahkan cahayanya, sehingga dengan cahaya Allah itu kita keluar dari kondisi kegelapan. Karena kondisi kegelapan hati ini kondisi yang paling bahaya, seperti tiga balai tadi. Jauh dari ulama, mati hatinya. Karena dalam satu keterangan, man faraqal ulama mata qalbuhu. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Sayyidina Ali mendapatkan wasiat dari Rasulullah, barang siapa yang mufarokoh, berpisah dari ulama, nggak mau dekat dengan ulama, bahkan benci kepada ulama, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang hatinya sudah mati, jangankan mati, hatinya berpenyakit saja, hilang rasa, hilang empati, gak peduli, yang dipikirkan hanya keinginan dan keuntungan dirinya. Maka beliau menyampaikan, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan engkau tinggalkan zikir dikarenakan belum tersambung hati kepada Allah di dalam zikir. Zikirnya masih terasa berat, zikirnya masih lalai hatinya. Jangan ditinggalkan zikirnya, jangan ditinggalkan aurad hariannya. Nah, seperti tadi perintah Allah, zikirlah yang banyak, bertasbihlah kepada Allah bukrata wa asila, di waktu pagi dan sore hari. Terus saja berzikir istiqomah. Sungguh pun hati kita belum tersambung kepada Allah, jangan ditinggalkan wirid harian kita, wirid yaumiyah kita. Lalu beliau menjelaskan, fa inna goplataka an wujudi dikrihi asyaddu min goplatika fi wujudi dikrihi. Karena kelalaian hatimu di luar zikir, lalai hati, lisan tidak berzikir, lalai hati di luar majelis zikir, itu jauh lebih berbahaya ketimbang lalai hati tapi lisan masih berzikir. Lalai hati tapi fisiknya ada di majelis zikir, ada di majelis ilmu seperti subuh ini. Selalai-lalainya hati orang yang hadir di majelis ilmu, pasti menit ke menit akan ingat kepada Allah. Betul Bapak-bapak? Selalai-lalainya yang hadir di majelis zikir, diingatkan lagi,
diingatkan lagi. Beda dengan orang yang lalai hatinya di luar majlis zikir. Kalau kita istiqomah berzikir kepada Allah, ada harapan. Wa asa ayyarfa'aka, kita berharap mudah-mudahan Allah mengangkat dirimu. Yang diangkat adalah kualitas zikirnya. Min zikrin ma'a wujudi goplatin, mudah-mudahan Allah mengangkat kualitas zikirmu dari kualitas zikir yang goplah ila zikrin ma'a wujudi yaqdatin, dari zikir yang goplah, yang lalai kepada Allah, diangkat oleh Allah buah istiqomah, buah berjamaah, hadir di majlis taklim, di majlis zikir, diangkat oleh Allah kualitas zikir yang lalai hatinya menuju zikir yang hatinya itu yaqdoh, bangkit, sadar. Seperti subuh tadi, bangun jam 3, setengah 4, yaqdoh, sadar kembali. Orang yang sadar zikirnya, subhanallah, dia akan merasakan dirinya itu hina di hadapan Allah, sehingga zikirnya itu adalah taubat kepada Allah. Dia memperbanyak kalimat istighfar. Kenapa? Yaqdoh, bangkit, sadar. Terus istiqomah, diangkat lagi. Jadi dalam keterangan hikam ini ada 3 level kondisi zikir. Yang pertama, kondisi zikir dalam keadaan goplah, zikir lisannya tapi goplah hatinya. Pernah bapak-bapak merasakan? Seperti sholat subuh tadi, wa aqimi sholah li zikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu bagian daripada zikir. Lisannya membaca bacaan-bacaan sholat, telinganya mendengarkan bacaan lantunan imam kita, tapi entah kemana hati kita. Mungkin menit-menit awal tawajuh, fokus kepada Allah, menit-menit kemudian lupa lagi, terus naik turun, karena qalbu itu muqallibal qulub, qalaba, berbulak-balik, kondisinya tidak stabil. Maka qalbunya butuh zikir. Untuk apa? Menstabilkannya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir itu menjadi stabil qalbu kita, mutmainah, tenang, stabil, istiqomah dengan zikir kepada Allah. Dari zikir yang goplah, ini level yang pertama, ditingkatkan kepada level yang kedua, menjadi yaqdoh. Nah, kalau sudah yaqdoh, sudah sadar, kita ini merasa butuh dengan zikrullah. Di mana ada majelis zikir, majelis ilmu, ingin hadir. Kenapa? Butuh dengan zikir. Karena dirasakan dengan zikir itu yaqdoh qalbunya, bangkit jiwanya, menjadi semangat ibadahnya. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqdatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Nah, ini level yang ketiga, menuju puncaknya. Nanti ada level yang puncak. Level yang ketiga, dari zikir yang yaqdoh, sudah mulai sadar, terus istiqomah, merasa butuh dengan zikir, merasa butuh dengan ulama pembimbing zikir. Maka ditingkatkan zikir yang yaqdoh, yang sadar itu menjadi hudurin, menjadi hadir hatinya bersama Allah. Ini zikirnya sudah dirasakan nikmat. Kenapa? Dirasakan Allah ada di hadapannya, dirasakan nikmat Allah itu nampak, sehingga Allah itu terasa dekat. Fazkuruni azkurkum, hendaklah kalian ingat kepadaku, azkurkum, aku akan mengingat kepada kalian. Nah, ini zikir yang akan melahirkan kenikmatan ruhani, sehingga orang yang zikir di level hudurul qalbi ma'allah tidak akan teralihkan qalbunya dari mencintai dunia. Kenapa? Sudah tumbuh subur cinta kepada Allah. Lalu nanti
Kalau sudah merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, akan meraih puncak zikir. Goyatu zikrullah, goyatu zikrillah, puncak zikir kepada Allah itu nanti wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi goibatin mimma siwal madkur. Dari zikir yang hudurul qalbi ma Allah, istiqomah nikmat. Kalau nikmat pasti istiqomah. Bapak Ibu pernah nikmat makan? Nambah tidak? Nambah. Oh, kalau tempatnya tertentu pasti ingin datang kembali. Pasti nambah sesuatu yang nikmat. Zikir nikmat, ya istiqomah. Dari zikir yang hudur, yang merasa hadir hati bersama Allah, ditingkatkan oleh Allah ila zikrin ma'awujudi ghaibatin amma siwal madkur, menuju zikir ketika zikir itu semuanya ghaibah, hilang akan segala sesuatu, siwal madkur, hanya Allah saja yang dirasakan, yang diingat. Ini zikir yang panak dalam kajian ilmu tasawuf, di mana lebur kolbu kita, ruhani kita, yang dirasakan hanya Allah semata, sehingga tidak akan lagi tergoda dengan makhluk, dengan bendawi dan duniawi, apalagi jabatan yang banyak tipuannya. Lebih nikmat berjumpa dengan sang pemberi nikmat, dialah Allah Al-Mun'im, daripada nikmat-nikmat yang banyak tipuannya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang memperdaya, yang menipu kita. Mudah-mudahan yang duduk di parlemen, yang memimpin nanti itu adalah orang yang hatinya tersambung kepada Allah. Kalau mereka dekat dengan ulama. Tapi kalau jauh dari ulama, justru yang akan mempermainkan kolbunya adalah jabatannya. Yang akan mempermainkan hatinya adalah posisinya. Siang malam itu bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, bukan memberikan sebanyak-banyaknya, tapi mendapatkan sebanyak-banyaknya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini zikir yang akan menjaga hati orang yang beriman, mampu lulus uji dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena pancaran cahaya Allah menuntun hatinya. Dalam bait hikam yang lain, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan perjalanan kolbu kita dalam berzikir. Disebutkan ihtada ar-rahiluna ilaihi, telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Ar-rahiluna, orang yang berjalan kolbunya. Kolbunya tidak diam, kolbunya bergerak, berjalan, mendekat, taqarrub kepada Allah. Ar-rahiluna ilaihi, orang-orang yang bergerak hatinya menuju kepada Allah. Dengan apa? Bi anwarit tawajuhi, kemampuan kolbu kita bergerak menuju kepada Allah karena mendapatkan limpahan cahaya tawajuh, cahaya konsentrasi menuju kepada Allah. Itulah zikrullah. Karena berzikir kepada Allah melahirkan tafakkur yang mendalam. Tadi di awal disebutkan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk pembenahan kolbu, untuk meningkatkan kolbu kita, jiwa dan ruhani kita, kecuali ujlah. Nah, zikir itu adalah sarana ujlah. Kita sibuk dengan urusan bisnis, karir dan yang lainnya, termasuk rumah tangga. Luangkan waktu pagi, sore hari, waktu-waktu tertentu menuntaskan wirid harian kita, zikrullah. Jangan terus disibukkan dengan urusan dunia, urusan harta dan keluarga. Kalau demikian, itu termasuk orang yang rugi. Lihat dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan
oleh urusan harta dan keluarga kalian. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, hanya sibuk dengan urusan harta dan keluarga, lupa dengan zikrullah, itulah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Zikir ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai ada satu saat pun waktu yang luang sia-sia tanpa zikrullah. Ini ada satu hadis yang harus menjadi motivasi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kondisi ahli surga, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata di surga itu masih ada sesuatu hal yang mengganjal di hati ahli surga. Bahkan mereka menyesal kalau ingat waktu-waktu di dunia. Waktu yang mana yang disesali oleh ahli surga? Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'ati marrat bihim lam yadkurullaha fiha. Tidak ada penyesalan bagi ahli surga kecuali ketika ingat ada satu saat, satu waktu, satu kesempatan, waktu-waktu di dunia, marrat bihim lam yadkurullaha biha, berlalu begitu saja, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu yang disesali. Ada waktu yang sia-sia tanpa zikrullah, ini yang disesali oleh ahli zikir, oleh ahli surga. Kenapa? Karena ketika melihat ahli zikir yang setiap saat zikrullah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati jannatul ma'wa, surga tempatnya adalah surga Firdaus, surga khusus para nabi, para rasul, para aulia Allah, surga yang paling tinggi. Ini bagi ahli-ahli zikir. Bahkan menurut para ulama, berdasarkan fadilah zikir, orang yang akan lama berjumpa dengan Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, hari itu wajah-wajah mereka gembira, bercahaya, bahagia. Kenapa? Karena memandang berjumpa dengan Allah sang pencipta. Yang paling lama memandang, menikmati wajah Allah adalah orang yang paling lama zikirnya ketika di dunia, yang paling istiqomah. Kenapa istiqomah? Kenapa lama? Kenapa banyak zikir? Karena zikirnya nikmat, karena sudah di level yang paling atas, jiwanya, perasaannya, perhatiannya, ingatannya hanya Allah semata. Ila zikrin ma'awujudi goibatin amma siwal madkur. Tidak ada yang diingat, semuanya hilang dari ingatannya, yang diingat hanya Allah semata. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menggapai itu semua, kita harus mendapatkan bimbingan teknis dalam berzikir. Dulu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika mendengar keutamaan-keutamaan zikir, beliau bertanya langsung kepada Rasulullah. Dalam satu keterangan, satu riwayat, anna aliyan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuq ilallah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Kalau kita bertanya ke ulama, yang sering kita tanyakan apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Doain usaha saya biar lancar, doain hajat-hajat duniawinya. Tapi kalau Sayyidina Ali bukan itu yang ditanyain. Yang ingin mendapatkan ilmu dari Rasul bukan itu. Dullani ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ala aqrabi turuqi ilallah, kepada jalan yang lebih dekat menuju kepada Allah. Yang jalan itu ashalaha ala ibadihi,
yang mudah dikerjakannya oleh hamba-hambanya, wa afdalaha indallah, dan lebih utama di sisi Allah. Jadi ingin ditunjukkan kepada satu amalan yang amalan itu aqrab, lebih dekat kepada Allah, yang dikerjakannya itu mudah oleh hamba-hambanya tapi besar padilahnya di sisi Allah. Pekerjaannya mudah tapi hadiahnya besar di sisi Allah. Ingin tidak ibu-ibu? Amalannya mudah, nggak pakai bayar, nggak pakai ongkos, tapi balasan dari Allah betapa besar. Wala zikrullahi akbar, zikir itu akbar, ibadah yang paling besar, termasuk pahalanya teramat besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati zikrillah azza wajal sirron wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau bimudawamati zikrillah azza wajal, hendaklah engkau mudawamah, mulajamah, istiqomah, zikrong kasiro, zikir yang banyak, mengingat Allah sirron wa jahron, baik itu secara rahasia di dalam qalbu, wa jahron, atau diucapkan dengan lisan. Setelah itu Sayyidina Ali nanya lagi, ya Rasulullah, kaifa adukuru, bagaimana cara aku berzikirnya? Ada cara yang khusus ternyata. Maka Rasul menjelaskan, ya Ali, wahai Ali, gomid ainaka, pejamkan matamu, wasma' minni salasa marratin, dan dengarkan dari aku 3 kali. Apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah mengucapkan 3 kali kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah mengucapkan mengulang-ulang dengan suara yang tinggi, terdengar oleh Sayyidina Ali, kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, sambil memejamkan matanya. Maka Rasul memerintahkan, wahai Ali, ucapkan olehmu dengan cara yang sama. Maka Sayyidina Ali mengucapkan kalimah yang sama dengan memejamkan mata dan meninggikan suara kalimah la ilaha illallah. Padahal kalimah la ilaha illallah jauh-jauh hari, bahkan semenjak Sayyidina Ali di Mekah itu sudah dibacanya, sudah dihafalnya, tapi ternyata butuh ditalkinkan, diajarkan caranya dengan memejamkan mata supaya mata hati kita terbuka sehingga tawajuh menghadap kepada Allah qalbu kita di dalam zikir. Maka dalam zikir itu ada caranya supaya zikirnya efektif, supaya zikirnya berkualitas, menghadirkan cahaya Allah, menerangi qalbu kita. Gomid ainaika, pejamkan matamu, warpa sauatika, dan tinggikan ucapanmu, ditinggikan suaramu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini sesungguhnya tiap ba'dal maktubah mendapatkan talqin zikir dari imam sholat kita. Maka harus bersyukur dengan konsep manhaj aswaja ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mentalkinkan zikir ba'dal maktubah mengikuti bimbingan Rasulullah kepada para sahabat. Maka zikir berjamaah setelah sholat itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan, inna rob as-sawud bi zikri hina yang soripun nasi minal maktubati kana ala ahdi nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya meninggikan kalimah zikir setelah sholat 5 waktu
itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksinya adalah Ibnu Abbas waktu itu. Nah, kita harus bersyukur nih. Kita diingatkan setiap hari 5 kali diajak zikir oleh imam masjid kita. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Maka zikir itu akan menuntun dengan cahaya tawajuh menuju kepada Allah. Ar-rahiluna ilaihi bi anwari tawajuhi. Orang yang hatinya bergerak menuju kepada Allah mendapatkan bimbingan pancaran cahaya tawajuh, cahaya konsentrasi. Tidak ada yang diingat, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap, hanya Allah semata. Lalu yang kedua, wal wasiluna, dan orang yang sudah wusul kepada Allah di dalam zikirnya, seperti di level yang tadi yang puncak. Lahum anwaru muwajjahah, bagi mereka itu cahaya muwajjahah, cahaya perjumpaan. Sebagaimana tadi dalam kalimat ayat fazkuruni azkurkum, maka hendaklah kalian berzikir kepadaku, kata Allah, azkurkum, aku akan berzikir kepadamu. Berjumpa, zikirnya dibalas oleh Allah. Orang yang zikirnya dibalas oleh Allah, Allah turunkan as-sakinah ke dalam kolbu orang yang berzikir, hatinya menjadi tenang. Indikator zikir kita dibalas oleh Allah, zikir kita hatinya menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang yang wusul hatinya kepada Allah, Allah limpahkan cahaya muwajjahah, cahaya perjumpaan, sehingga zikirnya itu merasa berhadap-hadapan dengan Allah kapanpun dimanapun ia berada. Karena dalam hadis qudsi itu disebutkan, ana ingdadoni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaroni. Aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, disebutkan sikapku tergantung prasangka hamba kepadaku. Fa inna dhanna khairan falahu wa inna dhanna syarran falahu. Apabila hamba itu berbaik sangka kepadaku, kebaikan untuk hamba itu. Tapi kalau hambaku berburuk sangka kepadaku, keburukannya untuk hamba itu. Maka kita harus pandai-pandai berbaik sangka kepada Allah, harus pandai-pandai menjaga sikap prasangka hati kita. Cukup prasangka baik saja kepada Allah, jangan ada ragu, apalagi bersangka buruk kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersama hamba itu ketika hamba itu terus menerus ingat kepadaku. Betapa indah ya, orang yang ibadahnya itu kolbunya berzikir kepada Allah. Betapa aman orang yang selalu berzikir kepada Allah, karena Allah menyertainya. Tidak ada makhluk yang bisa mengganggunya kalau Allah menyertai hamba itu. Perlindungannya menyertai, cahayanya menyertai hamba itu, rahmatnya menyertai hamba itu, karena hamba itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin melahirkan generasi ke depan yang menjadi pemimpin di zamannya, latih diri kita dan keluarga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, berbagi pengalaman dalam berzikir kepada Allah sebagai bentuk tahadus binikmat, bersyukur kita kepada Allah, dipersilahkan waktunya. Yang ingin saya tanyakan, benar nggak Pak bahwa sebaik-baik zikir adalah sholat? Terima kasih. Iya. Baik, nah, ini dikaitkan dengan satu hadis, afdalul ibadah as-sholah. Yang paling afdal ibadah itu adalah sholat. Nah, sedangkan sholat itu adalah media untuk berzikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li zikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi zikir di dalam sholat tentu itu yang paling utama. Zikirnya sudah utama, sholatnya sudah utama. Jadi ibadah akan lebih meningkat pahalanya, derajatnya di sisi Allah kalau diiringi dengan pertama waktu yang utama.
Ada waktu-waktu utama sulusul lail, seperti sepertiga malam tadi. Kita sholatnya lebih utama, sholat sunnahnya ketimbang sholat sunnah di waktu yang lain. Yang kedua, di tempat yang utama, seperti di hadapan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dekat dengan makom Nabi. Wah, itu doa kita, ibadah kita meningkat. Yang ketiga, dengan orang-orang yang utama, para ulama, para aulia Allah, itu akan meninggikan pahala kita dan derajat ibadah kita di hadapan Allah. Betul bapak-bapak ya, bapak yang tadi bertanya bahwa zikir akan lebih utama apabila zikir itu menghiasi sholat kita. Maka semenjak takbiratul ihram sampai salam, qalbunya selalu ingat kepada Allah, qalbunya merasa Allah ada di hadapannya. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Dalam ihsan kita mendapatkan tuntunan ibadah. Ibadahlah engkau kepada Allah, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Dalam solat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, umroh dan yang lainnya, seolah-olah engkau berhadap-hadapan dengan Allah, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Saking merasa dekat dengan Allah, saking merasa yakin Allah ada di hadapannya. Apabila belum tumbuh rasa itu, fa innahu yaroka, yakinilah sesungguhnya dia Allah yaroka, melihat, menyaksi kepadamu. Nah itu sikap di dalam ibadah. Demikian Pak. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi telah menjelaskan bahwa memilih pemimpin dan deklarasi di mana-mana sudah insya Allah DKJ ini akan mengharapkan pemimpin yang baru yang sudah jelas track recordnya ada ya. Jadi sudah ragu-ragu lagi punya yang itu. Namun di perjalanan ternyata beliaulah tidak bisa tampil Ustaz. Dan ada pilihan 3 yang harus dipilih. Nah, ini kami sebagai umat Islam tentunya minimal apa yang telah sebagaimana hukum syariah yang telah berjalan tetap kita hormati, dan kami ingin Ustaz memberikan solusi sebaiknya bagaimana dalam kondisi yang demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya berat juga ya. Baik, ini solusi kondisi seperti hari ini. Jadi untuk memilih pilihan ya, beristikharah ya, ini adalah di antara solusi. Diiringi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu adalah sikap batin kita. Supaya Allah memberikan isyarat, memberikan ayatnya, memberikan tandanya kepada siapa kita harus memilih. Karena memilih pemimpin ini menjadi sebuah syariat sesungguhnya. Karena kepemimpinan dalam Islam itu disyariatkan. Bahkan ya, Rasul menyampaikan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Nah, kalau itu sikap batin ya. Lalu bagaimana sikap zahir, indikator-indikator dengan track record dan yang lainnya? Nah, ini silahkan setiap pribadi menimbang, menghitung, menilai dan menentukan. Nah, kalau belum ada, bagaimana? Kalau belum ada yang ideal, yang sesuai, yang kita yakini, ya kita serahkan kepada Allah saja. Kalau dalam konteks memilih, nah ini setiap orang itu punya hak pilih, hak demokrasi. Boleh memilih, boleh tidak memilih, betul tidak? Karena demokrasi itu bukan memaksa harus memilih, itu dikembalikan kepada hak demokrasinya masing-masing. Begitu bapak-bapak ya. Baik, ada yang lain bapak-bapak? Silahkan. Masalah kepemimpinan ini. Ya. Tadi kalau saya nggak salah, pilih pemimpin yang dekat dengan ulama.
Iya, betul. Tapi pengertian dekat bukan dekat fisiknya. Betul. Tapi mau menjalankan ajaran yang Betul. Iya, iya. Kalau dekat fisiknya ya sekarang pun Banyak. presiden dan wakil presiden Malah dekat ya. dekat ulama ya. Malah Dekat wakil fisik. mainnya ke masjid mulu ya. Ya tadi betul ya. Makanya tadi kan orang yang jauh dari ulama itu membenci hatinya. Orang yang dekat ke ulama karena cinta. Nah, jadi itu indikatornya karena cinta. Jadi mungkin gambarannya begini. Dulu Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi dan rasul pernah ada kejadian di mana Hajarul Aswad itu jatuh dari posisinya. Jadi Baitullah Ka'bah itu beberapa kali, bahkan menurut ahli sejarah belasan kali terkena bencana, roboh sebagian rukunnya, terutama rukun Hajarul Aswad. Bahkan dampak perang pun, perang saudara ya, karena sering berperang suku Arab itu, sampai-sampai Ka'bahnya ikut kena bencana ya, ada sebagian rukunnya itu hancur atau roboh, sehingga Hajarul Aswad itu jatuh berserakan begitu saja, sehingga terjadilah perselisihan. Semua suku ingin memindahkan dengan tangannya sendiri, merasa paling layak. Akhirnya hampir saja perang juga. Akhirnya mereka berdiskusi, bermusyawarah, kalau begini caranya kita akan berperang. Kita pilih pemimpin di antara kita yang bisa menjadi hakim. Bagaimana caranya memindahkan Hajarul Aswad ke posisinya semula? Bagaimana caranya memilih pemimpin, memilih hakim? Pilih orang yang paling pertama datang ke Baitullah. Wah, ditugaskanlah para pengintai, para penelis kalau sekarang ya, juru penilai. Siapa orang Mekah yang paling pertama datang ke Baitullah untuk ibadah, untuk tawaf, misalkan seperti itu. Maka yang paling pertama ya Muhammad bin Abdullah yang rajin ibadah. Wah, betul ini, tidak salah lagi. Ini Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ramai-ramai semua suku yang bertikai itu memohon kepada Muhammad bin Abdullah untuk menjadi juru tengah, menjadi hakim, menjadi pemimpin. Bagaimana cara memindahkan Hajarul Aswad? Maka dengan kecerdasan beliau hamparkan sorbannya 4 penjuru itu, lalu angkat Hajarul Aswad ke tengah-tengah sorban itu, maka seluruh kepala suku yang bertikai untuk ramai-ramai memegang ujung sorban beliau, ramai-ramai diangkat, lalu beliau dengan tangannya menyimpan Hajarul Aswad ke posisinya semula. Nah, dari kisah ini sebetulnya isyarat memilih pemimpin itu yang rajin ke masjid, Pak. Tapi jangan ngedadak rajin ke masjid. Tapi yang dari kecil, dari semenjak balig rajin ke masjid ya. Dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh, itu indikatornya, Pak. Kalau yang ngedadak rajin ke masjid, mendadak silaturahim ke ulama, ya itu namanya dadakan, Pak. Berarti ada kepentingan. Itu aja, Pak, indikatornya sejarah Rasulullah menjelang menjadi pemimpin besar ya, memimpin umat sampai akhir zaman nanti ya. Cukup, Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita muhasabah, karena setiap pribadi kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, orang tua pemimpin bagi anak-anak kita. Kita memimpin di jabatan-jabatan kita harus sukses. Kunci suksesnya adalah pancaran cahaya Allah. Perbanyak zikrullah, supaya Allah memancarkan cahaya ke dalam kolbu kita. Maka pantaskan kolbu kita, posisikan dan kondisikan kolbu kita, kolbu yang bersih dari noda dan dosa. Mari sama-sama kita muhasabah, kita akui kesalahan diri kita semenjak balik sampai detik ini. Banyak kelalaian, banyak goplah, banyak lupa kepada Allah. Sering lupa, maka sering melanggar aturan Allah. Maka di saat ini, saat mustajabah, ya Rob, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rob. Dosa masa lalu kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang tahu ilmunya, tahu hukumnya, maupun yang belum tahu hukum dan ilmunya. Maka seiring dengan kalimah istighfar yang kami munajatkan ini, ya Rob, ampuni seluruh dosa-dosa kami.
dosa zahir dan dosa batin kami, dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa kedua tangan kami, bahkan dosa hati kami. Hati kami sering hasad kepada orang lain, hati kami sering ujub di balik amal-amal ibadah kami, hati kami sering ria, ingin ditilai baik oleh orang lain, bahkan hati kami tidak terasa takabur, sombong. Ya Rob, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Mari sama-sama kita lantunkan kalimat istighfar dari hati yang paling dalam, iringi dengan an-nadamah, penyesalan, iringi dengan tetesan air penyesalan, air mata yang akan memadamkan siksa api neraka adalah air mata taubat. Hamba-hamba yang taubat, yang menyucurkan air matanya, kharru sujada wa bukiya, ia tersungkur sujud sambil menangis, merasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Mudah-mudahan kalimat istighfar yang kita lantunkan ini menjadi asbab Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah gugurkan catatan amal buruk kita di catatan amal kita nanti, sehingga ketika catatan amal dibagikan kepada kita, yang ada adalah kalimah istighfar, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, tuba summa tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun kasirun. Beruntung dan bahagialah orang yang mendapatkan catatan amalnya nanti di mahsyar, dibuka lembar demi lembar adalah kalimah istighfar menghiasi catatan amal kita. Mari kita sempurnakan tobat kita dengan kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah tahlil, kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kalimah yang menjadi penguat iman kita. Rasul menyampaikan, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharui, perkokoh iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian ucapan kalimah la ilaha illallah. Mari sama-sama kita lafalkan. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Sir di dalam hati saja, terus isi hiasi kolbu kita dengan kalimah yang mulia. Rasulullah menyampaikan, la yajalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wajal, jangan berhenti basahi lisanmu, gerakan, hidupkan hatimu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah menghiasi kolbu kita, mengikuti detak jantung kita. Allah, Allah, Allah mengikuti denyut nadi kita. Asma Allah, nama yang mulia, nama yang telah menciptakan diri kita, nama yang telah menciptakan jagat raya ini, nama yang senantiasa memberi nikmat kepada kita.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi wasallim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana putuhal anbiya wal auliya wasiddiqin wasuhada'i wassolihin bijudika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.